Halo sahabat cerita Mila, bayangkan kalau kalian lagi jatuh miskin, bukan cuma ditinggalkan, tapi juga dihina di depan tetangga oleh istri sendiri. Itu yang dialami Radit, seorang pengusaha yang tiba-tiba terpaksa jadi kuli panggul di pasar malam. Yang lebih pedih lagi, istrinya malah mesra dengan manajer kepercayaannya sendiri. Kalian, kalau di posisi Radit, apa tega masih memaafkan? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah haru penuh pengkhianatan ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Radit dulu dikenal sebagai bos muda yang sukses. Usaha distribusi beras yang ia bangun dari nol berkembang pesat, bahkan sempat punya gudang besar dan belasan karyawan. Kehidupannya bersama Hana, istrinya, terlihat sempurna. Mereka punya rumah mewah, mobil, bahkan kerap berlibur keluar kota. Namun roda kehidupan memang berputar. Investasi besar yang salah langkah, ditambah pengkhianatan mitra bisnis, membuat Radit kolaps seketika. Dalam hitungan bulan, ia terpaksa menjual rumah dan mobil, menutup gudang, serta mem-PHK karyawan. "Dit, kita pindah ke kontrakan sempit ini?" "Astaga, aku malu sama tetangga." Hana mendengus saat melihat rumah petak sederhana yang baru mereka tempati. Radit menahan perih di dadanya. "Sabar, Han. Ini sementara. Aku pasti bangkit lagi. Asal kamu percaya sama aku." Tapi Hana bukan lagi istri yang sama. Sejak hidup mereka berubah, sikapnya makin dingin. Ia sering mengeluh, bahkan terang-terangan membandingkan Radit dengan lelaki lain. Dan di balik semua itu, ada sosok yang diam-diam menjadi benalu. Arman, manajer kepercayaan Radit. Arman pura-pura setia. Ia sering mampir, seolah menanyakan kabar, padahal tatapan matanya kepada Hana terlalu mesra untuk sekedar rekan kerja. Hana yang sedang rapuh tergoda oleh perhatian manis itu. Radit tidak menyadarinya, ia terlalu sibuk mencari cara untuk bangkit. Hari-hari Radit makin berat. Uang tabungan habis, peluang kerja seakan tertutup, sampai akhirnya ia memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Menjadi kuli panggul di pasar malam. Sore itu, dengan kaos lusuh dan celana sobek di lutut, Radit mendatangi terminal pasar. "Bang, boleh ikut bantu angkut barang?" "Saya kuat kok," katanya pada Mandor. Mandor menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Kamu bos Radit kan? Yang dulu punya gudang beras? Hahaha, sekarang jadi kuli." Candanya disambut tawa pekerja lain. Radit menunduk, wajahnya memerah. Tapi ia tak peduli. Demi bertahan hidup, ia rela menelan semua hinaan itu. Malam itu, ia mengangkat karung beras seberat 50 kilo di pundaknya. Peluh bercucuran, punggung terasa patah, tapi ia tetap bertahan. Sementara itu, di kejauhan, Hana justru melintas bersama Arman naik mobil sedan yang sering ia gunakan untuk urusan kantor. "Ya Allah, itu Radit ya?" Terdengar suara salah satu tetangga yang melihat. Hana tersenyum sinis, lalu menoleh ke Arman. "Lihat, Man, itu suamiku, sekarang jadi kuli panggul. Malu aku punya suami kayak dia." Perkataan itu menusuk hati Radit. Tangannya gemetar, karung di pundaknya hampir jatuh. Air matanya menetes, bercampur dengan keringat. Tapi ia tetap melangkah, menaruh karung itu dengan sekuat tenaga di truk pengangkut. Arman menepuk pundak Hana, sambil tersenyum licik. "Tenang, Han. Selama ada aku, kamu nggak perlu hidup susah lagi." Radit menatap dari jauh, dadanya sesak. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai. Di kontrakan sempitnya, ia duduk termenung sambil memegang tangan anaknya yang tertidur pulas. "Maafkan ayah, nak. Ayah belum bisa kasih hidup enak lagi," bisiknya. Tapi di tengah keputusasaan itu, secerah harapan muncul. Dari pekerjaannya sebagai kuli panggul, Radit mulai melihat peluang. Ia melihat betapa banyak pedagang kecil yang kesulitan distribusi. Dari situ, benih tekad baru lahir di hatinya. "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan, meski aku kuli, aku masih punya harga diri." Dan begitulah kisah balasan seorang suami yang dulu jadi bos, lalu jatuh jadi kuli, mulai berputar. Dari titik inilah cerita penuh penghinaan, air mata, dan kebangkitan akan dimulai.
Sejak Radit bekerja sebagai kuli panggul di pasar malam, gosip tentang dirinya cepat menyebar. Tetangga-tetangga di kontrakan mulai berbisik setiap kali ia lewat. Kasihan ya, dulu bos kaya, sekarang jadi kuli. Istrinya cantik, gak heran kalau lari ke laki-laki lain. Bisikan-bisikan itu menusuk hati Radit. Ia pura-pura tidak dengar, tapi wajahnya selalu memerah. Hana bukannya mendukung, malah makin terang-terangan merendahkan suaminya. Suatu sore, ketika Radit pulang dengan baju basah keringat, Hana langsung menyemburkan kalimat tajam. "Dit, sampai kapan kamu mau kerja kayak gitu? Kuli panggul. Malu aku kalau ketemu orang. Kamu sadar nggak? Aku ini butuh hidup layak." Radit terdiam, meletakkan kantong plastik berisi sayur seadanya di meja. "Han, sabar ya. Aku sedang berusaha. Semua ini demi kita, demi anak kita." Hana mendengus. "Berusaha? Berusaha apa? Kamu itu cuma buang tenaga. Kamu pikir aku mau terus hidup di kontrakan pengap ini, makan lauk seadanya, sementara perempuan lain bisa belanja tas branded dan jalan-jalan?" Perkataan itu menghantam hati Radit seperti pisau. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku memang jatuh, Han. Tapi aku nggak akan selamanya di bawah. Tolong percaya sama aku." Namun bukannya luluh, Hana justru mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Percaya? Maaf, Dit. Kepercayaanku sudah hilang. Aku gak butuh janji-janji kosong lagi." Tak lama kemudian, Arman mulai sering datang ke kontrakan. Ia berdalih menjenguk Radit atau membicarakan bisnis lama, tapi lebih sering membawa bingkisan untuk Hana. Kadang sekotak kue mahal, kadang parfum, bahkan uang belanja. "Ini Han, biar kamu gak repot," ucap Arman suatu malam sambil menyodorkan kantong belanja. Radit yang baru pulang kerja kuli melihat pemandangan itu. Tubuhnya kaku, dadanya sesak. "Man, kamu ini maksudnya apa?" Arman tersenyum tenang. "Tenang, Dit. Aku hanya bantu. Kamu kan sibuk kerja kasar. Biar aku yang jaga Hana dan anakmu." Radit mengepalkan tangannya, tapi ia menahan emosi. "Terima kasih, tapi aku masih bisa urus keluargaku sendiri." Hana malah menimpali dengan nada sinis. "Urus keluarga? Kamu bahkan gak bisa kasih aku kenyamanan sedikit pun. Kalau gak ada Arman, mungkin aku sudah kelaparan di rumah ini." Malam itu Radit hanya terdiam. Ia keluar rumah, duduk di teras kontrakan dengan kepala tertunduk. Hatinya hancur, tapi ia tahu kalau ia meledak saat itu, semua akan semakin buruk. Keesokan harinya, gosip makin heboh. Para ibu-ibu di warung mulai membicarakan Hana dan Arman. "Ih, katanya sering jalan bareng ke mall. Padahal suaminya kerja banting tulang. Memalukan banget, jadi bahan tontonan kampung." Radit mendengar bisikan itu saat ia membeli kopi saset di warung. Ia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya seperti ditusuk berkali-kali. Malam berikutnya, puncak konflik terjadi. Hana pulang larut malam bersama Arman. Ia tertawa lepas, sementara Radit menunggu di ruang tamu dengan wajah muram. "Hana, kamu dari mana?" tanyanya dengan suara parau. Hana mendengus. "Dari mall. Masalah buat kamu?" Radit menahan diri. "Kamu istri aku, Han. Kenapa pulangnya sama Arman? Apa kamu gak pikirin omongan orang?" Hana menatap Radit dengan tatapan menghina. "Omongan orang? Biarin saja. Yang penting aku bahagia. Dan kamu, Dit, sadar diri. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu cuma kuli panggul." Radit terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Hana beranjak masuk ke kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Radit yang membeku di ruang tamu. Di luar, Arman berdiri dengan senyum puas. Ia menyalakan rokok, lalu melangkah pergi. Malam itu Radit sadar rumah tangganya benar-benar diambang kehancuran. Namun di balik kepedihan itu, ada api kecil yang menyala dalam dirinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan kalau kuli ini bisa jadi bos lagi. Dan saat hari itu tiba, mereka semua akan menunduk malu." Beberapa hari setelah Hana pergi meninggalkan kontrakan, Radit hidup seperti mayat berjalan.
Ia tetap bekerja sebagai kuli panggul, mengangkat karung demi karung dengan tubuh lelah. Tapi pikirannya kosong, hatinya patah. Tetangga semakin tak punya belas kasihan. Kasihan Radit, istrinya sekarang tiap malam dijemput Arman. Bisik seorang ibu di warung. Ya pantas saja, siapa yang betah sama kuli? Timpal yang lain sambil tertawa. Radit hanya bisa menunduk setiap kali mendengar. Namun hatinya mulai terbakar. Bukan lagi hanya luka, tapi juga marah. Malam itu, saat pulang lebih cepat dari pasar, Radit melihat sesuatu yang tak bisa ia tolak. Di pinggir jalan, tepat di depan sebuah restoran mewah, ia melihat Hana turun dari mobil Arman. Mereka tertawa, terlihat mesra. Arman bahkan menggandeng tangan Hana seolah-olah ia suaminya. Radit terhenti. Tangannya gemetar di setir motor butut yang ia kendarai. Jantungnya berdegup keras, tapi tubuhnya kaku. Dari kaca jendela restoran, ia menyaksikan Hana duduk manja, disuapi makanan oleh Arman. Wajah istrinya yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi senyum yang tak lagi ia kenal. Air mata Radit mengalir tanpa ia sadari. Ya Allah, kenapa harus dia? Kenapa harus orang yang aku percaya sendiri? Gumamnya lirih. Saat keluar dari restoran, Hana dan Arman berdiri berdekatan. Tiba-tiba Hana berkata cukup keras hingga terdengar oleh Radit yang bersembunyi di balik mobil. Man, bersamamu aku merasa hidup lagi. Aku nggak peduli Radit. Dia sudah bukan siapa-siapa. Dia cuma kuli panggul. Kalimat itu menghantam dada Radit lebih keras daripada apapun. Dunia seolah runtuh. Arman tertawa puas lalu memeluk Hana dari samping. Tenang Han, kamu pantas dapat yang lebih baik. Biarkan Radit dengan nasibnya. Aku yang akan jaga kamu mulai sekarang. Radit ingin maju, ingin berteriak, ingin memukul Arman. Tapi kakinya berat, lidahnya keluh. Ia hanya bisa memandangi istri dan manajernya yang mengkhianatinya. Hingga mobil mereka pergi, meninggalkan parkiran. Radit berdiri lama di sana. Malam semakin larut, lampu restoran mulai padam. Dengan langkah gontai, ia kembali naik motornya. Hatinya hancur, tapi ada sesuatu yang menguatkan. Sesampainya di rumah, ia menatap wajah anaknya yang tidur pulas. Radit berbisik dengan suara serak namun penuh tekad. Nak, mulai malam ini, ayah akan berubah. Aku nggak akan terus jadi kuli yang diinjak-injak. Aku akan bangkit demi kamu. Dan saat itu tiba, biarlah mereka menyesal seumur hidup. Dari malam itu, Radit mulai menyalakan api baru dalam hidupnya. Ia berhenti meratapi luka, ia mulai mengumpulkan sisa-sisa semangat, mencatat ide-ide bisnis kecil dari hasil pengamatannya di pasar. Yang dulu hanya sekedar kuli, kini perlahan menjadi awal dari balasan besar yang tak pernah disangka Hana maupun Arman. Sejak malam itu, ketika Radit melihat langsung istrinya mesra dengan Arman, hidupnya berubah. Ia tak lagi mencari Hana, tak lagi mencoba merayu pulang. Tapi gosip di kampung semakin gila. Setiap ia lewat, bisikan terdengar jelas. Itu dia, kuli yang ditinggalin istrinya demi anak buah. Makanya, jangan bangkrut kalau miskinnya ditinggalin. Gelak tawa menyayat telinga, menusuk hati. Radit pura-pura tegar, tapi dalam hati ia hancur berkali lipat. Puncaknya terjadi di sebuah acara keluarga. Malam itu ada hajatan pernikahan saudara jauh. Radit datang hanya untuk menjaga silaturahmi. Ia mengenakan kemeja lusuh yang masih layak pakai. Namun siapa sangka, tamparan besar menantinya. Di tengah acara, Hana muncul bersama Arman. Mereka masuk dengan penuh percaya diri, berpakaian rapi dan mewah. Semua mata tertuju. Hana bahkan sengaja menautkan lengannya pada Arman, memamerkan seolah-olah ia kini milik lelaki lain. Bisikan berubah jadi teriakan samar. Itu kan istrinya Radit. Sekarang sama manajernya.
Gila, tega banget. Radit tercekak. Gelas di tangannya hampir jatuh. Ia mencoba tetap tenang, tapi langkah Hana dan Arman justru mendekat ke arahnya. "Dit," Hana membuka suara, namun bukan dengan rasa malu, melainkan tatapan merendahkan. "Kamu lihat sendiri kan? Hidupmu sudah berakhir. Aku nggak akan balik lagi ke kontrakan busuk itu." Arman menambahkan dengan senyum sinis. "Kamu dulu bosku, Dit, tapi sekarang aku yang pegang hidup Hana. Terima kasih ya sudah kasih jalan buat aku." Ucapan itu seperti cambuk di depan banyak orang. Semua mata menatap Radit. Sebagian iba, sebagian puas melihat drama gratis. Radit menunduk, menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Namun saat itu juga, darahnya mendidih. Ia berdiri tegak, menatap Hana dan Arman dengan mata merah. "Kalian boleh hina aku sesuka hati. Kalian boleh injak harga diriku di depan orang banyak. Tapi ingat, roda selalu berputar. Jangan sampai nanti kalian menyesal." Hana tertawa sinis. "Hahaha, menyesal. Hahaha, yang ada aku bersyukur keluar dari hidupmu. Aku nggak layak buat aku." Arman hanya tersenyum congkak, menarik Hana pergi meninggalkan Radit yang masih berdiri terpaku. Semua orang menunduk. Sebagian terdiam, sebagian berbisik, sebagian lagi menahan rasa kasihan. Malam itu, Radit tahu dirinya sudah jatuh ke titik paling rendah. Tidak hanya harta yang hilang, tapi harga dirinya diinjak di muka umum. Namun justru dari titik inilah semangat Radit semakin menyala. Pulang dari acara itu, Radit duduk lama di depan kontrakannya, menatap langit malam. "Cukup sudah aku diinjak. Mulai besok aku bangkit. Aku akan buktikan kalau kuli hina ini bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka." Malam itu, dengan tangan gemetar, namun hati membara, Radit mulai menuliskan rencana-rencana kecil. Dari pengalaman sebagai kuli, ia tahu betul bagaimana alur barang masuk pasar. Ia tahu siapa pedagang kecil yang kesulitan. Dari sana, ia mulai menyusun mimpi baru. Tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya tekad untuk membalas bukan dengan dendam, tapi dengan kesuksesan. Tahun-tahun berlalu. Radit yang dulu kuli panggul kini sudah berubah. Dari pengalaman di pasar, ia membangun usaha kecil distribusi bahan pokok. Pelan-pelan ia mengumpulkan kepercayaan pedagang, memperluas jaringan, hingga akhirnya kembali memiliki gudang besar. Bedanya, kali ini usahanya jauh lebih kuat karena ia belajar dari pahitnya pengkhianatan. Nama Radit kembali harum. Ia sering diundang ke seminar pengusaha muda, bahkan masuk berita lokal sebagai mantan kuli panggul yang sukses bangkit. Suatu sore, ia menghadiri acara besar di hotel mewah. Di sana berkumpul para pebisnis, pejabat, dan media. Radit tampil gagah dengan setelan jas elegan, berdiri di podium sebagai pembicara utama. Jangan pernah remehkan orang yang jatuh, karena dari titik terendah, kita bisa melompat paling tinggi. Tepuk tangan bergemuruh. Namun kejutan sesungguhnya baru terjadi setelah acara usai. Di depan lobi hotel, Radit melihat dua sosok yang amat dikenalnya, yaitu Hana dan Arman. Bukan lagi dengan mobil mewah, bukan lagi dengan pakaian elegan. Mereka datang dengan pakaian kusam, wajah letih, dan mata yang dipenuhi rasa malu. Bisnis Arman bangkrut. Ia terjerat utang karena gaya hidup foya-foya. Hana yang dulu angkuh, kini tampak lusuh, bahkan ragu menatap Radit. "Dit, maafkan aku. Aku hilaf. Aku butuh kamu." Ia mencoba menggenggam tangan Radit, tapi Radit menariknya pelan. Arman ikut bicara, suaranya tak lagi congkak. "Radit, aku salah. Tolong bantu aku bangkit lagi. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu." Radit menatap mereka lama.
Semua memori pahit menyeruak. Hinaan, pengkhianatan, tawa sinis di depan orang banyak. Bibirnya akhirnya tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, melainkan senyum pahit penuh kemenangan. Aku sudah maafkan kalian sejak lama. Tapi jangan salah paham. Maaf bukan berarti aku mau kembali. Kalian sudah memilih jalan sendiri. Dan aku pun sudah memilih jalanku. Hari ini kalian memetik apa yang kalian tanam dulu. Hana terisak, lututnya hampir jatuh di lantai hotel. Arman menunduk malu, tak berani menatap mata Radit. Orang-orang di sekitar yang mengenal kisah mereka berbisik. Sebagian bahkan menatap Hana dan Arman dengan jijik. Radit melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua dalam kehinaan. Dengan setiap langkah, ia merasa beban lama akhirnya terangkat. Bukan balas dendam yang ia bawa, melainkan pembuktian bahwa harga diri seorang suami tak bisa dibeli dengan harta, apalagi dihancurkan oleh pengkhianatan. Malam itu, saat kembali ke rumahnya yang megah, Radit memeluk anaknya erat. Nak, ingat, jangan pernah remehkan perjuangan, karena yang paling hina sekalipun bisa berdiri lagi kalau punya tekad. Kisah ini berakhir bukan dengan amarah, melainkan balasan yang membuat semua orang menunduk malu. Radit membuktikan, pengkhianatan memang menyakitkan, tapi kesuksesan adalah balasan yang paling membungkang.